Puji Tuhan Bapak Ibu, minggu pertama hari ke-7 di bulan November 2021. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar untuk bagaimana mengalami juga terobosan dalam beberapa kewajiban agama kita yang tertulis dengan jelas, yang harusnya juga kita pahami nilai-nilai kebenarannya. Dan saya sangat berharap sepanjang bulan ini Bapak Ibu benar-benar mengalami terobosan yang ilahi dalam perspektif yang benar akan kewajiban-kewajiban agama yang perlu kita hidupi. Kita akan mulai start hari ini, kita bicara tentang hukum nasab. Kekristenan banyak sekali sudah melakukannya, tetapi dasar Alkitabiah yang kurang membuat beberapa orang salah dalam praktek nasar. Dalam Alkitab, nasar sangat disebutkan. Nasar adalah merupakan janji yang kita beri kepada Allah dan itu bersifat mengikat. Nasar lebih daripada sebuah janji biasa. Nasar sebuah janji yang wajib hukumnya untuk dilakukan. Dalam Alkitab, kita melihat ada beberapa catatan. Bapak Ibu boleh lihat di layar HP Bapak Ibu, ada dalam Ulangan 23 ayat 21 sampai 22. Dalam Imamat Fasal yang ke-27 dan dalam kitab Bilangan 30 ayat 1 sampai 16, semuanya mengajar tentang dasar dari hukum nasar. Nah, kita akan belajar hari ini dari Ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Tapi sebelumnya saya mengangkat sekali lagi beberapa contoh Alkitab tentang hukum nasar. Yang pertama, kita sangat kenal tentang nasar dari Yakub. Bagaimana Yakub begitu dia pergi dari rumahnya sebagai konsekuensi dari konspirasi yang dia lakukan dengan mamanya, kakaknya menjadi marah dan berencana membunuh dia dan dia harus pergi. Dia harus pergi ke rumah keluarga mamanya. Dan di tengah jalan dia membuat nasar pada Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Sangat terkenal sekali nasar dari Yakub, bahwa kalau Tuhan menolong dia sampai bertemu dengan keluarganya, tempat di mana itu dia akan dirikan bait Allah, dia akan kembalikan persepuluhan, dan dia akan serahkan hidupnya buat Tuhan. Kemudian yang terkenal juga kita dapati dalam kitab Hakim-Hakim, nasar dari Yefta. Yefta berkata, kalau kau serahkan Bani Amon, maka begitu saya pulang, siapa yang pertama menyambut saya persembahkan kepadamu. Dan luar biasa Bapak Ibu, yang menyambutnya adalah anak perempuannya. Kemudian ada nasar Hana. Bagaimana dia datang, dia merindukan anak, dan dia berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan dia anak, maka anak itu dia akan serahkan menjadi natsir Allah seumur hidupnya. Nah, dalam kitab Ulangan 23 ayat 21 sampai 23 kita dapati akan beberapa hal penting seputar hukum nasar. Saya berharap setelah belajar ini Bapak Ibu semakin memahaminya. Yang pertama, namanya nasar harus ditepati. Saya ulangi, namanya nasar harus ditepati. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Lihat 3 contoh, baik Yakub, Yefta ataupun Hana. Tuhan Allah tidak pernah menyuruh mereka membuat janji. Mereka membuat janji berdasarkan tuntutan keadaan. Yakub ingin selamat sampai ke rumah keluarga mamanya. Yefta ingin menang. Hana ingin punya anak. Mereka menaruh janji di depan, dan mereka melakukannya. Yakub melakukannya, Yefta melakukannya, Hana melakukannya. Yang kedua di seputar hukum nasar adalah jangan terlalu cepat berjanji, karena ini bersifat mengikat. Mari saudara, ingat-ingat kalau mau buat janji dengan Tuhan Allah. Jangan sampai di tengah jalan 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, kau berasa Tuhan Allah sudah lupa dan kau tidak lagi melakukan nasarmu. Sekali lagi, ingat pengertian dari nasar, perjanjian yang kita buat sendiri di hadapan Allah dan bersifat mengikat. Ingat ini, bersifat mengikat. Jadi karena itu janganlah terlalu cepat berjanji. Dan yang ketiga, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan sendiri dari dalam mulutmu. Nah, dari ayat 23 kita dapati bahwa Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk bernasar, tidak pernah. Nasar sekali lagi adalah merupakan sebuah hal yang kita sendiri berikan
kepada Allah. Ya, jadi sekali lagi saya bicara tentang hukum nazar, Bapak Ibu. Beda dengan nasir Allah, sekalipun itu berasal dari kata yang sama, tetapi kasus Yefta, kasus Hana, kasus Yakub beda dengan kasus Simpson, beda dengan kasus Yohanes Pembaptis. Mereka adalah nasir-nasir Allah. Nah, saya ingin Bapak Ibu memahami hukum kenatsaran ini wajib dilakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Allah tidak memaksa kita melakukannya, dan jangan terlalu cepat untuk membuat nazar dengan Tuhan. Tuhan menolong Bapak Ibu semua. Biarlah pelajaran singkat ini membuka pemikiran Bapak Ibu, sehingga kita tidak kedapatan melakukan penipuan di hadapan Allah. Tuhan memberkatimu. Bapa di sorga, berkati umatmu. Biarlah pelajaran singkat tentang nazar ini boleh menjadikan mereka Kristen yang merdeka secara paradigma, dan memahami dengan tepat apa yang Tuhan mau lewat nazar yang mereka berikan kepada Tuhan. Diberkatilah seumatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.